Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga pada siang ini kembali kita dapat memenuhi seruan muadzin yang hakikatnya adalah seruan Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama melaksanakan salah satu dari sekian kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni beribadah salat zuhur. Dan alhamdulillah kita sama-sama sudah laksanakan, dan pada zuhur ini sebentar kita luangkan waktu sejenak untuk kita mengambil satu bagian dari apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua manusia, di antara hal-hal yang bisa menjadikan kita manusia ini sebagai hamba-hamba Allah yang beruntung. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Asr, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu, demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali tiga golongan manusia, yakni mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka-mereka yang beramal saleh, dan kemudian mereka saling nasihat-menasihati dalam kebaikan dan saling nasihat-menasihati dalam kesabaran. Semoga kita semua termasuk di antara hamba Allah yang beruntung. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat baik ini kita ingin melanjutkan episode kajian kita yang belum tuntas, dan hari ini mudah-mudahan tuntas, yakni kita masih berbicara tentang metode dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemarin kita sudah bahas tentang 4 metode dakwah. Pertama, bahwa metode dakwah Nabi Ibrahim itu adalah menyeru kepada tauhid. Kedua, metode dakwah Nabi Ibrahim itu adalah menyeru manusia untuk totalitas ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, metode dakwah beliau Nabi Allah Ibrahim itu adalah mengingatkan kepada manusia akan kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Kemudian yang keempat, metode dakwah beliau itu adalah metode dakwah dengan menggunakan materi-materi atau konten-konten yang logis rasional. Lalu hari ini adalah metode dakwah Nabi Ibrahim yang kelima, yakni bahwa metode dakwah beliau itu adalah tidak melupakan estafeta dakwah atau membentuk generasi yang akan melanjutkan estafeta dakwah. Jadi peduli kepada generasi berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saffat ayat 100, di mana ayat ini adalah berisi tentang doa permohonan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau dianugerahkan putra. Allah berfirman, Rabbi habli minas shalihin. Ya, ini adalah doa Nabi Ibrahim, di mana dijelaskan dalam tafsir bahwasanya beliau termasuk Allah uji di usia yang sudah
mendekati atau sudah sepuh ya, maka beliau belum juga dikaruniai anak atau keturunan. Umur beliau sudah 86 tahun, namun Allah belum juga menganugerahkan keturunan. Kemudian tapi beliau tidak pernah berputus asa. Beliau berdoa terus kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Allah kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala kemudian karuniakan beliau seorang putra, fabasyarnahu bighulamin halim. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim akan hadirnya seorang anak yang anak itu begitu sangat beradab, sopan, santun, yakni Nabi Ismail. Nah, ini adalah hadirin sebagai salah satu bukti kepedulian beliau kepada generasi penerusnya. Dan karena memang yang namanya dakwah itu memang harus dilanjutkan. Karena kalau seorang nabi atau rasul itu tidak ada yang melanjutkan dakwah yang mereka lakukan, maka tentu dakwah itu akan terhenti. Meskipun tentu Allah Subhanahu wa taala berkuasa berkehendak atas keberlangsungan dakwah ini. Sehingga sekalipun di antara orang-orang muslim misalnya mereka tidak peduli lagi terhadap dakwah, maka kata Allah, may yartad minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin. Kalau ada satu generasi atau satu kaum yang dia melupakan dakwah, dia tidak lagi melanjutkan dakwah Islam, maka pasti Allah akan mengirimkan kaum yang lain yang akan menggantikan posisi mereka sebagai dai-dai Allah Subhanahu wa taala yang berdakwah untuk menyeru manusia agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila ada orang yang enggan, tidak mau mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian tidak mau berjuang lillahi kalimatillah, berdakwah, maka pasti kata Allah, Allah akan ganti dengan kaum yang lain yang kaum ini lebih baik dari mereka. Sehingga memang ini merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian hadirin, maka sudah menjadi tanggung jawab kita semua, orang-orang yang sudah paham, orang-orang yang sudah tersadarkan akan kepentingan dan kewajiban daripada dakwah Islam untuk kemudian mempersiapkan generasi pengganti. Di antara bentuk kepedulian beliau Nabi Allah Ibrahim terhadap generasi pengganti, tidak hanya beliau memohon kepada Allah agar dikaruniakan anak, tapi setelah anak itu hadir, maka beliau betul-betul mempersiapkan anaknya untuk bagaimana menjadi pengganti beliau dalam menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak teks-teks dari ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan tentang bagaimana kepedulian daripada Nabi Ibrahim terhadap generasi penerusnya. Di antaranya adalah dalam bentuk doa yang beliau panjatkan. Misalnya Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahimu, ketika Nabi Allah Ibrahim itu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini yaitu Makkah Al-Mukarramah sebagai negeri yang aman. Warzuqhu min ahlihi warzuqhu ahlahu minats thamarati, dan karuniakan kepada penduduknya yaitu berupa buah-buahan. Nah, ini doa Nabi Allah Ibrahim, dan ini adalah doa yang beliau panjatkan juga secara khusus disampaikan untuk keturunannya. Kemudian juga
Doa beliau yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, ya Tuhanku, kata Nabi Allah Ibrahim, utuslah kepada mereka seorang rasul, utuslah kepada generasi penerus seorang rasul dari kalangan mereka, yang seorang rasul ini mendakwahi mereka dengan menyampaikan ayat-ayat Allah, yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah, dan mereka mengajarkan Al-Qur'an, Alkitab, dan juga hikmah, kebijaksanaan atau al-hadis, dalam konteks umat Nabi Muhammad. Dan wa yuzakkihim, dan sucikanlah hati-hati mereka. Nah, ini merupakan bentuk kepedulian dari Nabi Allah Ibrahim kepada generasi penerus. Bahkan tidak hanya dalam bentuk doa, hadirin, tapi dalam bentuk memang betul-betul mempersiapkan. Di mana kita tahu bahwa Nabi Allah Ismail, meskipun ini adalah merupakan sebuah skenario dari Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Allah Ibrahim itu menyembelih putranya. Ini ujian buat Nabi Ibrahim dan sekaligus ini ujian buat putranya. Seolah-olah setelah kejadian itu, maka Nabi Ibrahim semakin mantap, semakin kokoh keyakinannya bahwa anaknya Nabi Allah Ismail ini adalah merupakan anak yang bisa diandalkan untuk menjadi penerus dakwah bagi masa-masa setelahnya. Lalu kemudian dididiklah Nabi Allah Ismail ini dengan pendidikan yang bagus, diantaranya diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Misalnya diikutsertakan dalam merenovasi Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah kata Allah ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu mereka berdua meninggikan bangunan Ka'bah. Kemudian juga Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail untuk sama-sama membersihkan rumah Allah. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baiti lil taifina wal akifina wa ruka'is sujud. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan juga putranya Nabi Ismail agar mereka membersihkan rumahku, kata Allah. Untuk apa? Supaya ada orang-orang yang tawaf, ada orang-orang yang i'tikaf, ada orang-orang yang ruku dan sujud, mereka menjadi nyaman ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di rumahnya itu, dengan sebab karena rumahnya terjamin kebersihannya, terjamin keamanannya. Nah, itu diantara hal-hal yang konkret dilakukan oleh Nabi Ibrahim, dan ini adalah sebagai satu kepedulian beliau akan generasi setelahnya. Maka tentu hadirin sekalian rahimakumullah, buat kita, maka kita pun juga harus melakukan hal yang sama, di mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita untuk kita perhatian, peduli kepada anak dan keturunan kita agar mereka semua selamat dari azab Allah, selamat dari siksa Allah. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, dari siksa api neraka. Artinya bahwa kita mesti siapkan, kita mesti didik generasi atau anak-anak kita agar mereka semua menjadi hamba-hamba Allah yang patuh, jadi hamba-hamba Allah yang taat, sehingga pada akhirnya mereka terselamatkan dari berbagai macam siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalam ayat yang lain Allah ingatkan kita semua untuk siapkan generasi pengganti, generasi yang kuat, generasi yang kokoh,
Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 9. Kata Allah, "Wa liyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wa liyaqulu qawlan sadida." Hendaknya takut, kata Allah, orang-orang yang ketika mereka meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Ya. Hendaklah takut orang-orang yang seandainya nanti mereka meninggalkan orang-orang yang lemah di belakang mereka. Oleh karena itu maka dengan punya perhatian kepada anak dan keturunan kita, dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang paripurna, mengarahkan mereka untuk kemudian menjadi generasi pengganti untuk menyeru dakwah ilallah, maka ini adalah merupakan diantara cara yang mesti dilakukan oleh para orang tua, sehingga akhirnya generasi kita yang akan datang menjadi generasi yang kuat, sebagaimana sabda Nabi, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minina ad-dha'if. Orang mukmin yang kuat, maka kata Nabi, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Nah, oleh karena itu hadirin, mari sama-sama ya, kita persiapkan generasi atau anak turunan kita untuk nantinya bisa melanjutkan estafeta dakwah atau mungkin kebaikan-kebaikan yang sudah kita torehkan, dan kemudian kebaikan itu akan juga dilakukan oleh anak dan cucu kita. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.